Baik saya mempertahankan sebuah rumah yang sederhana, nyaman ditempati bernama Indonesia, daripada saya harus bertempat tinggal di sebuah rumah mewah bernama khilafah yang masih ada di angan-angan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, jangan lupa kita ketemu lagi pada channel Ansor Surabaya TV untuk Ansor Talkshow kali ini. Ngaji yo ngaji, ngopi yo ngopi. Nek ngopi yo ngopi rek, tapi ojo lali ngaji. Nah, kali ini pada pertemuan ini alhamdulillah sudah kedatangan tamu spesial kita, Gus Doktor. Nah, atau biasa kadang diplesetkan Gus Doktir. Ya, Gus Doktir Rizal Mumazik Zionis. Nah, Rizal Mumazik Zionis. Beliau ini kader muda NU yang luar biasa, yang sekarang menjabat sebagai rektor Inaifas Kencong Jember. Nah, mungkin sebelum kita membahas pada pertemuan inti, mungkin bisa diceritakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ceritakan artinya kader muda NU hari ini harus ke depan harus lebih produktif lagi dan juga lebih berkiprah lagi. Dan mungkin ada pesan-pesan jenengan yang saat ini sudah dipercaya jadi rektor dalam usia yang begitu muda agar lebih motivasi kader-kader NU yang lainnya. Oke. Terima kasih Gus. Alhamdulillah kita pada sore hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol asik ya, dengan konsep yang santai tapi tetap serius. Tadi menyambung dengan dengan pertanyaan panjenengan, ini sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh kader-kader muda NU untuk menyongsong masa depan. Yang pertama, kita harus menguasai media, khususnya media sosial. Ini alhamdulillah pada bulan ini kita memiliki media online yang cukup membanggakan, yaitu NU Online. Iya. Di mana pada bulan ini sudah berusia 17 tahun. Ini sebuah usia yang cukup matang ya, dengan pengalaman yang sungguh banyak dan juga tantangan-tantangan yang telah dilewati, hambatan yang telah dilalui dan seterusnya. Bagi saya ini pada target beberapa tahun mendatang kita harus memperbanyak channel-channel website keislaman yang moderat, yang mempopulerkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. Iya. Ini yang pertama. Terus yang kedua, kader-kader NU harus menjalin relasi dengan berbagai kalangan. Jangan sampai hanya berkutat pada kader-kader hijau saja. Seperti Gus Muntir bisa menjalin komunikasi dengan partai politik A, Gus Muntir bisa menjalin dengan jaringan dengan relasi dakwah yang ada di wilayah yang lain dan seterusnya. Hal ini harus diperkuat karena tantangan kita mendatang, yang menjadi pihak yang unggul itu bukan pihak yang memiliki IQ yang tinggi, tetapi pihak-pihak yang mampu menjalin relasi dengan baik sekaligus memperkokoh relasinya itu untuk untuk kepentingan kemaslahatan bersama. Yang ketiga, ini yang paling penting, kader-kader NU juga harus melahirkan karya berupa buku, ya kan? Karena tradisi kiai-kiai kita adalah tradisi yang kuat di literasi. Kiai-kiai kita banyak memiliki kitab-kitab yang tentu saja dulu ditulis oleh dengan bahasa Arab, dan sekarang itu selain juga bahasa Arab ada juga bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Saya harapkan dan kita berharap semua, termasuk kita semua, itu juga memperkaya di bidang karya. Apapun itu kita tulis, sehingga ini bisa menjadi salah satu upaya mempopulerkan ajaran Islam moderat Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah ala Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kalau tidak menggunakan media massa, tidak menggunakan media sosial, maupun tidak menggunakan media literasi, lantas kita mau mempromosikan bagaimana? Ya. Itu sangat penting sekali. Ada 3 tahapan seperti itu. Artinya, menurut saya. Kalau dulu dulu cara-cara klasik itu memang sangat identik dengan lingkungan kita di Nahdlatul Ulama. Mungkin saat ini artinya perlu untuk dikembangkan lagi, terutama harus mengikuti teknologi ini. Mungkin seperti itu. Betul. Jadi 5 tahun ke belakang, ketika saya atau Gus Muntir mencari pengajian kitab Ihya Ulumuddin yang ditayangkan di YouTube, itu sangat jarang sekali. Tapi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, dan khususnya mungkin setelah ada wabah, itu ada sebuah fenomena yang unik, di mana kemudian para kiai yang sebelumnya itu mengajar santri secara langsung,
Tapi adanya pandemi ini mau tidak mau, dengan terpaksa atau tidak, mereka kemudian mau menggunakan media semacam ini, ya, rekaman dan seterusnya, melalui Zoom dan seterusnya, itu mengkaji kitabnya. Artinya ada perubahan paradigma, perubahan sudut pandang terhadap teknologi. Sebelumnya teknologi dicurigai akan mereduksi nilai-nilai kepesantrenan dan keaswajaan. Tapi pada kurun waktu 3 bulan terakhir kita bisa melihat, ya, dan kita bisa menikmati kiai-kiai kita, guru-guru kita ngaji di YouTube, ngaji di Facebook, ngaji melalui Zoom dan seterusnya. Artinya di sini ada peningkatan kualitas literasi khususnya di media sosial. Artinya media berarti sekarang sudah suatu hal yang harus dan menjadi suatu kebutuhan untuk ya, betul. Media khususnya teknologi menjadi sebuah keniscayaan untuk memperkokoh fondasi keilmuan kita, sekaligus juga mengembangkan dakwah Islam Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah. Seperti itu, Gus. Iya. Nah, nyambung dengan apa yang perlu dilakukan dengan menyikapi teknologi yang saat ini, artinya kita harus melek digital, kemudian melek literasi. Pandangan jenengan Gus Rizal terkait dengan dakwah-dakwah yang saat ini yang muncul, dakwah-dakwah yang sifatnya milenial mungkin ya, sifatnya milenial banyak yang itu menarik kaum milenial, tetapi itu disalahgunakan oleh orang-orang kelompok tertentu untuk menampakkan dirinya, sehingga wacana Islam yang moderasi tadi itu lebih akhirnya sedikit demi sedikit digeser ke arah mereka. Nah, ini bagaimana tanggapan jenengan? Oke, soal keilmuan, saya hakul yakin di antara kita itu memiliki basis keilmuan yang lumayan atau di atas rata-rata. Cuma untuk menampilkan diri pada khalayak ramai, apalagi menggunakan teknologi, mungkin membutuhkan pembiasaan tertentu. Ya kan, kalau ustadz-ustadz di YouTube dan seterusnya itu merajalela sedemikian rupa dengan konten yang bervariasi dan memiliki jumlah jutaan followers, maka saya hakul yakin kalau di antara kita itu mengupayakan untuk memunculkan figur-figur yang memang memiliki akhlak yang baik, sekaligus juga kemampuan retorika yang bagus, sekaligus ditunjang dengan keilmuan yang mumpuni, insya Allah akan bisa bukan saja menyaingi, melainkan melampaui pencapaian ustadz-ustadz yang ada di kelompok lain. Saya contohkan, 2 tahun terakhir kita tahu beberapa nama-nama ustadz ya yang ceramahnya sangat viral dan sedemikian rupa, dan kita memang tidak memiliki figur yang otoritatif untuk kita munculkan. Tetapi sebuah fenomena yang unik, manakala ada seorang guru kita namanya Gus Baha, ya kan? Gus Baha itu salah satu tayangan ceramahnya itu ditonton kurang lebih 1,5 juta viewers. Ya kan? Ini luar biasa. Artinya gaya Gus Baha itu memiliki segmentasi pasar tertentu dan juga memiliki penggemar tertentu, khususnya yang haus dengan kajian keilmuan yang memang memiliki cantolan atau pijakan yang kuat di bidang turos. Ya. Coba. Ya kan, ceramah Gus Baha di pondok pesantrennya Gus Ali itu 1, sekian juta. Ceramahnya Gus Baha manakala di PWNU Jawa Timur itu ditonton kurang lebih 1,3 juta kali. Ini kalau seandainya satu Gus Baha ini kita cloning, kita duplikasi dengan memunculkan sosok-sosok yang memiliki keilmuan yang sama, tapi dengan gaya bahasa yang penampilan yang berbeda misalnya. Saya hakul yakin ini bisa. Dan di NU banyak sekali. Kita tidak punya satu kader 1-2, tapi saya yakin paling banyak di NU. Ya. Hanya mungkin butuh keberanian itu. Bukan hanya keberanian, Gus. Itu butuh memotivasi. Biasanya terkait soal ketawaduan yang tidak pas. Ada 1 atau 2 orang yang menawari Gus Kausar dari Pondok Pelosok. Gus Kausar itu alim, penyampaiannya enak. Tetapi manakala diajak untuk ceramah, disyuting sedemikian rupa, beliau itu malah menyodorkan nama-nama lain. Monggo jangan saya, Gus Reza saja. Jangan saya, Gus ini saja, Gus ini saja. Monggo Gus, panjenengan sudah dibutuhkan. Oh jangan, buatan. Artinya mungkin saya hakul yakin
pola tawadhu yang seperti ini yang kadangkala menjadi semacam ganjalan bagi kita, ya kan? Saya yakin banyak sekali figur-figur alim ya yang memiliki retorika yang asyik, penampilan yang menarik dan pas untuk kita munculkan dalam sesi wawancara semacam ini untuk kita share di media sosial, tapi seringkali ketawaduannya tidak pas. Padahal umat sudah membutuhkan, karena kita tahu masyarakat membutuhkan dai-dai alternatif yang bisa menyampaikan uraian mendalam dengan gaya bahasa yang enak, dengan gaya bahasa yang mudah dipahami oleh kaum milenial, tetapi tetap memiliki pijakan yang kuat dalam bidang turos. Ya, dalam bidang warisan Islam itu. Nah, mengenai munculnya ustadz-ustadz yang di YouTube dan lain sebagainya dengan viewer yang begitu banyak, apalagi yang terakhir-terakhir ini, misalnya salah satu contoh yang sempat kita kaji pada sebelumnya, salah satu contohnya Evi Effendi, kayak gitu. Muncul banyak ustadz-ustadz yang viewernya banyak, tetapi dengan penafsiran-penafsiran yang begitu sembarangan, amburadul. Nah ini saya lihat panjenengan Gus juga mengkaji di media sosial dengan mengaji kitab-kitab, termasuk salah satunya Tafsir Iblis kalau nggak salah Tafsir Iblis. Nah itu apa yang perlu untuk kita pesankan kepada kader-kader muda khususnya, termasuk kepada warga Nahdliyin, termasuk kepada sahabat-sahabat kita yang masih belum paham tentang kajian-kajian tafsir itu, apa perlu hanya kita ngambil dari media sosial seperti itu dengan melihat seperti itu, atau kita harus benar-benar mulai mengkaji kembali keilmuan-keilmuan itu melalui tafsir-tafsir karya para ulama-ulama sebelumnya. Ini salah satu hal yang problematik ya kan. Jadi YouTube itu kan memiliki daya tarik dan daya pikat yang sangat luar biasa, khususnya bagi kalangan milenial. Terus yang kedua, kita harus memahami penyampaian Al-Quran yang menarik disampaikan dengan retorika yang khas, meskipun tidak memiliki pijakan yang kuat dan otoritatif di bidang tafsir-tafsir Al-Quran, itu lebih cenderung disukai oleh anak-anak muda karena gayanya. Saya coba membandingkan, misalnya saya menonton video kajian Al-Quran yang seringkali serampangan disampaikan oleh salah satu tokoh, dibandingkan dengan misalnya kajian tafsir Al-Misbah yang disampaikan oleh Profesor Al-Habib Muhammad Quraisy Shihab, ya kan? Ternyata jumlah penonton kajian tafsir Al-Quran yang memang disampaikan secara serius oleh Profesor Quraisy Shihab itu masih kalah dibandingkan dengan kajian Al-Quran secara serampangan oleh tokoh si A. Artinya di situ kita membutuhkan, ya kan, kemampuan untuk mempopulerkan tokoh-tokoh kita ini. Saya mencoba mencontohkan, coba anak-anak muda, para mahasiswa ditanya, kenal Ustadz A, misalnya yang sangat populer, pasti mereka akan menjawab, iya. Kenapa? Gayanya asyik Kak, penampilannya oke dan tidak terkesan menggurui. Kenal Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab? Tidak kenal. Kalau Najwa Shihab? Kenal mungkin ya kan? Jadi artinya kita membutuhkan upaya mempopulerkan tokoh-tokoh yang memang alim alamah di bidangnya ini, sehingga masyarakat atau anak-anak muda ini memiliki alternatif. Berarti perlu kita branding istilahnya. Perlu kita branding. Termasuk kenapa saya memilih tafsir Al-Ibris. Tafsir Ibris ini adalah tafsir yang unik, ya kan, yang ditulis oleh ulama kita Al-Mukarram Al-Marfullah Kiai Haji Bisri Mustafa, ayahnya Kiai Haji Mustafa Bisri, ya kan. Ditulis dengan menggunakan bahasa Jawa yang memang aktual pada zaman saat itu, dan kemudian saat ini ketika kita kaji bisa kita lakukan reaktualisasi terhadap penafsiran-penafsiran beliau di dalam kitab tafsir Al-Ibris. Upaya yang kedua yang saya lakukan selain memilih kitab tafsir Al-Ibris, agar masyarakat itu juga tahu, anak-anak muda juga paham bahwa kita memiliki tafsir berbahasa Jawa. Dan kita juga memahami ternyata banyak sekali istilah-istilah bahasa Jawa yang dipakai oleh Kiai Bisri Mustafa kurang lebih 60 tahun yang lalu, yang sekarang tidak lagi dipakai. Salah satu contohnya mungkin. Ketika Kiai Bisri menafsirkan ad-dawab, binatang melata, Kiai Bisri itu menggunakan istilah rumangkang. Terus kemudian istilah membangga-banggakan. Kiai Bisri itu menggunakan istilah go-goan.
dan banyak sebagainya. Artinya kita bisa memahami sebagai orang Jawa bahwa yang namanya dimensi linguistik kebahasaan itu sangat dinamis dan berkembang sedemikian rupa. Yang kedua, kenapa saya mengkaji tafsir Al-Ibris, saya nyambung lagi agar masyarakat tahu kita memiliki ulama-ulama yang otoritatif di bidang kajian tafsir Al-Quran. Saya contohkan misalnya Kiai Bisri Mustafa itu memiliki tafsir Al-Ibris. Adiknya namanya Kiai Haji Misbah Zainal Mustafa memiliki karya tafsir juga. Kakak beradik punya tafsir, ya kan? Yaitu judulnya Al-Iqlil fi Ma'ani Tanzil. Jadi kakak beradik punya 2 tafsir lengkap berbahasa Jawa semua. Ada lagi kemudian satu orang memiliki 2 tafsir Al-Quran. Namanya Profesor Al-Habib Muhammad Quraisy Shihab. Memiliki tafsir Al-Lubab. Ya, jadi tafsir untuk orang sibuk bahasanya. Yang kedua tafsir yang memang monumental namanya tafsir Al-Misbah. Sedangkan yang kedua, satu orang memiliki 2 karya tafsir namanya Profesor Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Karya tafsir yang pertama namanya Al-Bayan. Yang kedua namanya An-Nur. Ya kan? Terus banyak sekali tafsir bahasa daerah dan seterusnya. Bagi saya upaya yang ketiga yang saya lakukan adalah mengemas pengajian tafsir ini dengan cara yang menarik. Di antaranya adalah ketika saya ngaji tafsir Al-Ibris di Masjid Ulil Azmi Pondok Pesantren Mabdaul Ma'arif di Jombang, Jember sana, saya melakukan dengan membuat slide. Jadi saya ngaji kitabnya, Gus. Dikemas, artinya bentuk casingnya dikemas dengan kekinian. Saya menyampaikan tafsir surat At-Takatsur misalnya yang minggu kemarin saya kaji At-Takatsur ayat 1 sampai 4. Maka sebelumnya saya membuat slide untuk saya tampilkan. Jadi saya ngaji kitab di sini, tampilannya di sini, maknanya itu apa, penafsiran dari ulama A bagaimana, ulama B bagaimana. Jadi saya pakai metode komparatif atau muqaranah juga, sehingga masyarakat yang datang itu bukan hanya ngaji rungon, bukan hanya ngaji kuping. Melebu kuping tengen, metu kuping kiwa lali. Tapi masyarakat ketika datang itu bisa mencatat. Dan saya sering kemudian menyampaikan pengajian ini dengan menyelipkan video. Misalnya ketika saya membahas surat Al-Fil, ya kan? Maka saya divisualisasikan di tengah-tengah pengajian, saya mengambil salah satu potongan klip dalam film Muhammad the Messenger of God karya sineas Iran, kurang lebih durasinya 5 menit untuk saya tampilkan. Detik-detik ketika Abroha membawa ribuan pasukan, khususnya pasukan berkuda, pasukan gajah ya, mau menyerbu Ka'bah, itu kan visualisasinya sangat menarik. Nah, itu diantara beberapa hal sehingga masyarakat itu bisa mencatat dan mereka yang memiliki rekaman visual yang baik bisa memahami lebih baik lagi materi yang saya sampaikan. Artinya untuk saat ini yang bisa saya simpulkan, kajian hazanah kita itu begitu banyak, termasuk karya-karya monumental ulama-ulama kita, ulama-ulama Nusantara kita begitu banyak. Hanya tinggal kita bagaimana mengemasnya itu supaya lebih menarik lagi dan banyak orang tertarik untuk mengkaji hazanah kita, termasuk ulama-ulama kita. Betul, Gus. Sepakat. Balik lagi. Iya. Baik, sahabat-sahabat semuanya, kita break dulu sebentar, untuk kita lanjutkan kajian yang begitu menarik ini tentang hazanah-hazanah keislaman Nusantara, termasuk bagaimana kita mengemas, perlunya kita melek media, dan juga perlunya kita untuk dakwah dengan mengikuti perkembangan zaman. Ojo lali, ngaji yo ngaji, ngopi yo ngopi. Balik lagi di Ansor Talkshow, ngaji yo ngaji, ngopi yo ngopi, tetap bersama Gus Rizal Mumasik. Nyambung lagi, Gus. Tadi mengenai hazanah kita yang begitu luar biasa, maka perlu kita untuk tetap ikut pada ulama-ulama, manut pada kiai-kiai agar sanad kita dalam mengaji itu, dalam kita mempelajari keilmuan itu biar nyambung. Betul. Karena sekarang itu banyak muncul wacana atau bahasa, saya ngajinya bukan ke ulama ini, tapi saya langsung ngajinya ke Kanjeng Nabi, ke Rasulullah. Nah ini perlu penjelasan yang secara sederhana mungkin kepada
kaum milenial saat ini bahwasanya hal itu perlu untuk kita luruskan bersama. Ya. Oke, soal ngaji bersama dan seterusnya ini memang sangat sesuatu yang sangat penting. Jadi saya coba mencontohkan misalnya, kalau Gus Mundir mempelajari silat misalnya, sedangkan pendiri jurus itu, pencipta jurus itu sudah meninggal, jenengan mempelajari dari mana? Dari YouTube kalau saya jawabnya. Kalau mempelajari dari YouTube tidak ada pembimbingnya, maka salah satu resiko itu adalah salah gerak. Salah gerak bisa menyebabkan orang keseleo. Maka salah satu cara agar kemudian kita tidak langsung belajar satu jurus itu dari YouTube atau belajar dari buku secara langsung, salah satu hal yang paling tepat itu adalah kita belajar kepada orang yang menguasai jurus tersebut, yang mempelajari jurus ini kepada gurunya, mempelajari jurus itu kepada gurunya sampai kepada pencipta jurus itu. Sehingga kemudian ketika kita belajar secara langsung melalui jaringan sanad keilmuan jurus semacam ini, sehingga pada saat kita bergerak, maka ketika gerakan kita salah itu ada yang membetulkan, karena ada pembimbingnya. Maka ketika kita hanya belajar melalui YouTube mau bergerak seperti ini, ternyata pada dasarnya kita keselio, itu malah membuat resiko. Sama dengan agama juga seperti itu. Kenapa harus ada sanad? Karena berurutan, tingkatan-tingkatan dan seterusnya. Itu sama ketika kita mengaji Al-Quran. Kita tidak mungkin kemudian kita belajar secara langsung melalui video yang diputar di televisi, di mana Syekh As-Sudais misalnya sedang membaca surat Baqarah. Kemudian kita apa? Menirukan gaya Syekh Sudais itu. Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Terlihat oke. Tapi kita tidak tahu letak kesalahan kita, tajwid kita di mana. Maka kemudian ketika kita hanya menirukan, potensi kesalahan kita itu lebih banyak. Maka solusinya adalah kita menirukan dan kemudian ada yang menyimak, yaitu guru kita, sehingga bisa membenarkan tajwid kita, meluruskan fasohah kita pada saat kita salah melafalkan huruf dan seterusnya. Itu adalah salah satu hal yang paling penting kenapa kita harus memiliki sanad keilmuan, agar selain bersambung ada keberkahan di dalamnya, dan yang paling penting manakala kita berujar, manakala kita beramal dan seterusnya salah, itu ada yang membetulkan. Nah, itu yang paling penting. Untuk saat ini melihat kondisi saat ini, artinya kalau misalnya kita itu kesulitan untuk taruhlah misalnya dengan kondisi yang sibukan dan lain sebagainya, kita begitu kesulitan langsung untuk mendatangi, belajar langsung dengan kiai, belajar langsung dengan ulama. Lah, mungkin ada apa tips atau cara kita dalam menggunakan media sosial dengan tetap kita itu artinya sesuai keilmuan kita itu tetap bersama. Bagaimana? Kita bisa mengecek, ya kan, video atau ceramah siapa? Mereka yang memiliki otoritas di bidang keilmuannya. Misalnya apa? Kita menyimak kajian tafsir Al-Quran, tafsir Al-Misbah, karya Profesor Quraisy Shihab melalui channel yang ada di YouTube. Kita bisa misalnya mengikuti pengajian Al-Azkar An-Nawawiyah, karya Imam Nawawi Ad-Dimashqi yang dibacakan oleh Kiai Haji Anwar Mansur ketika beliau membacakannya pada bulan Ramadan. Artinya peluang-peluang tersebut tetap ada. Yang penting, yang paling penting kita bisa memilih mereka yang memiliki otoritas keilmuan di bidangnya, yang menyampaikan melalui saluran channel di media sosial. Jangan sampai kemudian gara-gara kita ngefans pada satu dai, ternyata dai ini tidak lagi non sewu, mohon maaf, fasih melafalkan Al-Quran, tetapi juga diiringi dengan mesuh-mesuh dan seterusnya. Tidak perlu saya sebutkan orangnya karena kita sudah tahu semua itu kan. Bagi saya Al-Quran itu harus dikaji secara serius dan jangan sampai dicampur adukkan dengan caci maki, apalagi dengan umpatan-umpatan. Artinya kita melihat belajar agama Islam, termasuk belajar saat ini, itu tinggal kita lihat kesimpulannya. Mungkin seperti ini. Mungkin kalau kita belajar itu malah tidak mengademkan, malah tambah membuat kita marah, mungkin hal itu perlu untuk dikoreksi. Perlu dikoreksi, gitu ya. Lah, termasuk menyambung dengan hal tersebut, ada omongan seperti ini. Kita manut habaib, salah satu contohnya. Ya, ada habaib yang ceramahnya begitu berapi-api, ada juga yang
mencaci maki, lah itu dianggap kita yang tidak manut, itu berarti kita tidak mengikuti, tidak hormat kepada dzurriyyah Rasulullah. Nah itu bagaimana? Ya, kita sebagai orang Islam, khususnya Nahdliyin, harus senantiasa mencintai Ahlul Bait Nabi karena itu bagian dari kewajiban kita. Tetapi manakala ada beberapa Ahlul Bait, dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW yang mungkin melenceng dari jalur yang telah ditetapkan oleh datuknya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, maka kita tetap menghormatinya, tetapi tidak perlu mengikutinya. Mengapa? Karena merupakan sebuah kewajiban bagi kita untuk mencintai Ahlul Bait, meskipun pada tataran tertentu kita tidak perlu mengikutinya. Maka ketika ditanyakan kepada, kalau tidak salah, kepada Romo Kiai Haji Maimun Zubair, bagaimana andai kata ada habaib yang melenceng dari jalur yang disampaikan oleh datuknya, maka kata beliau, manakala ada orang-orang yang seperti ini, itu ibaratnya seperti Al-Qur'an, mushaf yang rusak. Mushaf itu yang rusak, yang tidak bisa dibaca. Itu mushaf itu tetap kita muliakan, tetapi tidak bisa dibaca. Ya sama, kita tetap memuliakan mereka, beliau-beliau, karena di dalam tubuhnya itu ada darah Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi dalam tataran tertentu, manakala mereka tidak mengikuti jalur yang telah ditetapkan oleh datuknya, oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka kemudian kita tidak perlu mengikutinya. Jadi kita tidak boleh menghina para habaib, para sadat alawiyin, karena di dalam tubuhnya itu ada DNA Rasulullah. Demikian pula para habaib tidak perlu merendahkan orang lain karena di dalam darahnya ada darah Rasulullah Muhammad SAW. Intinya saling memahami konteks kediriannya. Intinya pada apa? Di dalam soal darah itu saja. Berarti artinya kita tidak boleh memukul rata semuanya. Kalau habaib wajib untuk kita ikuti. Nah, tidak. Tapi kita cintai, kita hormati, tanpa merendahkan pribadi dan martabatnya. Karena ya seperti itu. Misalnya saya dipaksa oleh orang, tolong ini dengarkan atau tolong ikuti Pak Habib A misalnya, yang ceramahnya tidak karu-karuan seperti itu. Saya juga tentu saja bingung. Saya secara naluri akan menolak karena saya tidak mungkin, ya kan, menyodorkan video semacam itu kepada anak-anak saya, kepada murid-murid saya. Tentu mereka akan bertanya kepada saya, Pak Rizal, kepada orang-orang seperti inikah kita disuruh belajar mengenai akhlak Rasulullah? Ya tidak mungkin. Maka salah satu hal yang paling utama adalah, kalaupun kita tidak cocok dengan Habib A, B, C, jangan khawatir, masih ada Habib yang lain yang D, E, F. Ya kan? Dan seperti itu. Misalnya nggak cocok dengan Habib Bahar bin Smith, masih ada seorang Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Dari mana? Dari Madinah. Nggak cocok, misalnya kurang cocok, kurang sreg dengan dakwah yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab misalnya, tidak apa-apa. Masih ada yang namanya Profesor Dr. Muhammad Quraisy Syihab, sama-sama Syihabnya, dan seterusnya. Banyak sekali Habib-habib yang terus kita cintai. Termasuk ya seperti itu, Gus. Apa? Kita berusaha mengenalkan anak-anak kita, santri-santri kita kepada para habaib. Di antara caranya itu apa? Memasang figur foto-foto para habaib, Habib Munzir, Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, Habib Syekh, Habib Taufik Assegaf, Habib Abu Bakar Assegaf, dan seterusnya pasang. Biar anak-anak tahu. Mereka lewat, ayah itu foto siapa? Ini foto Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Kenapa ayah meletakkan foto Habib ini di sini? Ayah sangat mencintainya, nak. Kenapa ayah mencintainya? Karena beliau dzurriyyah Rasul. Ada alasan apa lagi? Kenapa ayah mencintainya? Karena beliau senantiasa, Habib Lutfi bin Ali bin Yahya senantiasa mengajak umat Islam untuk mencintai Rasulullah, sekaligus juga mencintai Islam, plus mencintai Indonesia, yang terakhir mencintai Nahdlatul Ulama. Ini adalah alasan saya, nak, alasan ayah kenapa ayah harus mengidolakan Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Kan seperti itu. Termasuk foto-foto kiai. Ketika kita memasang foto-foto para kiai di ruang sekolah, di ruang perkantoran, di ruang keluarga, maka anak-anak akan cenderung mengenal mereka dan juga sekaligus mencintai mereka. Saya kira ada istilah Habib yang Jawani. Ya, Habib Jawani. Habib Jawani. Ya, seperti itu ya.
Iya. Mengenai tadi yang sudah sempat singgung tadi sedikit, artinya konteks keagamaan itu tidak terlepas daripada konteks kebangsaan saat ini. Betul, betul. Dalam artian kita belajar agama juga melihat kemaslahatan apa yang bisa diambil oleh negara. Karena negara kita itu adalah negara yang bukan negara Islam tapi negara yang termasuk negara kesepakatan, bukan Darul Islam tapi Darussalam. Melihat isu-isu yang saat ini terkait banyak yang memunculkan kembali isu komunisme yang mengatakan termasuk salah satunya lagi khilafah dan lain sebagainya. Melihat dua konteks ini, agama negara dengan konsep khilafah dan juga Pancasilanya, ini bagaimana? Ya, pertama saya berpijak pada pendapat Kiai Haji Abdurrahman Wahid maupun juga pendapat dari Kiai Haji Wahid Hasyim. Bagaimana sebenarnya mendudukkan posisi Indonesia ini, ya kan? Para founding fathers kita memang saat itu belum mencapai titik kesepakatan mengenai negara, makanya kemudian ada titik temu bernama Pancasila. Ada Piagam Jakarta, lalu kemudian tanggal 18 Agustus 45 ada penghilangan 7 kata dalam Piagam Jakarta sehingga kemudian disepakati menjadi Pancasila tersebut. Yang kedua, melihat komposisi penduduk, bahwa di Indonesia ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ini adalah anugerah terindah bagi kita, di mana pulau-pulau kurang lebih ada 13.000 pulau dipisahkan oleh lautan, tapi kita memiliki satu hal, satu falsafah yang bisa mempersatukan semuanya. Padahal bangsa kita itu, negara kita dipisahkan oleh lautan, tapi tetap bisa rukun. Potensi perpecahan ini sangat besar, tapi alhamdulillah sampai sekarang bisa tetap rukun semacam ini. Karena ada semacam satu pengikat, yaitu Pancasila, falsafah kebangsaan kita yang sampai saat ini diterima oleh semua kalangan. Muslim menerima, Kristen menerima, Hindu menerima, dan semuanya menerima. Andai kata kemudian dalam ruang kebangsaan ini kita saling mendominasi, niscaya akan terjadi pertumpahan darah dan Indonesia akan terpecah. Ya kan? Maka salah satu hal yang paling pantas disyukuri adalah ketika kita memiliki Pancasila. Saya teringat manakala sowan kepada Kiai Haji Abdul Muhid Muzadi pada malam takbiran tahun 2008. Saya bertanya pandangan beliau mengenai khilafah dan mengenai Indonesia. Jawaban yang menarik yang saat ini saya ingat itu adalah kata beliau, Mas, Indonesia ini ibarat sebuah rumah bersama yang dibangun bersama-sama dan harus dipertahankan bersama-sama. Sebagai sebuah rumah bersama, ibaratnya fondasinya dibangun oleh umat Islam, temboknya itu didirikan oleh orang-orang Kristen, atapnya itu diletakkan oleh orang-orang Hindu, sedangkan gentengnya itu dipasang oleh orang-orang Buddha. Lantas kemudian orang-orang Konghucu itu bertugas untuk menyapu halamannya sekaligus merapikan perabot di dalamnya. Nah, ini ungkapan semacam ini bagi saya sangat luar biasa, mudah dipahami bahwa yang namanya Indonesia itu diwujudkan secara bersama-sama oleh siapapun, ya, baik Muslim, non-Muslim, baik orang Jawa, Madura, Sunda, Aceh dan seterusnya, untuk mewujudkan sebuah ruang bersama yang enak ditinggali bersama sama-sama. Coba seandainya kita belajar dari kasus-kasus negara-negara gagal. Afghanistan itu mayoritas umat Islam. Negara Islam juga. Ya, negara Islam juga, tapi sampai sekarang tidak selesai yang namanya perpecahan. Kenapa? Tidak ada unsur pemersatu. Makanya tahun 2013 itu ada ulama-ulama Afghanistan yang berkunjung ke PBNU untuk belajar mengenai apa makna Pancasila, bagaimana Pancasila diwujudkan oleh founding fathers Indonesia dan seterusnya. Mereka iri, mereka ingin menerapkan Pancasila di negaranya, dan mereka sebenarnya heran bagaimana bisa ada 6 agama di Indonesia, di sebuah negara yang sukunya banyak, beda bahasa, beda etnis sedemikian rupa, tapi masih bersatu dalam kurun hampir 100 tahun.
Ya kan, di negara Afghanistan semua penduduk Muslim. Mazhabnya kalau nggak salah mazhab Hanafi di sana. Kalaupun orang Thariqah itu Thariqahnya Naqsyabandi. Iya. Tetapi sukunya itu hanya 4. Kalau tidak salah Pashtun, terus kemudian etnis Tajik, Uzbek, terus satu lagi Hazara. Itu pun baku bunuh, ya kan? Karena tidak ada salah satu unsur yang mengikat kebersamaan mereka. Ya, itu sesuatu yang harus disyukuri. Maka ketika ada orang-orang yang menawarkan khilafah, biasanya saya jawab, kenapa saya harus mengubah sebuah bangsa, sebuah negara bernama Indonesia yang tentram seperti ini untuk beralih ke dalam sebuah negara imajinatif yang kalian tawarkan, ya kan? Yang wujudnya masih di angan-angan. Halusinasi. Lebih baik saya mempertahankan sebuah rumah yang sederhana, nyaman ditempati bernama Indonesia daripada saya harus bertempat tinggal di sebuah rumah mewah bernama khilafah yang masih ada di angan-angan. Nah itu tapi mereka halusinasinya begitu tinggi sekali. Ya karena mereka menguasai ilmu marketing. Itu jangan, tapi masih dijelaskan seperti ini, tapi tetap halusinasinya begitu luar biasa. Begitu luar biasa, karena mereka tidak mampu mensyukuri sebuah kenikmatan bernama kehidupan bernegara dan berbangsa sebagai bangsa Indonesia, itu saja. Iya. Tapi yang sekarang ini, akhir-akhir ini kalau kita lihat ya, mohon maaf, misalnya terakhir-terakhir demo mengenai RUU HIP, kita lihat itu banyak bendera-bendera ex-HTI. Ya, betul. Bendera-bendera ex-HTI yang mendadak mereka khilafah, tapi mendadak Pancasilais. Ya kan. Nah itu kira-kira agenda mereka itu seperti apa? Itu sama halnya pendukung Manchester United yang menghendaki agar Manchester City itu tetap jaya, tapi mereka demo menggunakan Manchester United. Ya kan. Jadi akan nyambung. Ya kan, makanya itu ada upaya politik saja. Makanya yang dilakukan oleh beberapa eksponen seperti PBNU dan seterusnya itu kan kalau tidak salah langsung melobi pihak MPR dan DPR, sehingga kemudian kemarin Bambang Susetio itu kan mendatangi PBNU dan sekaligus juga mengatakan akan menghentikan pembahasan RUU ini kan. Jadi sudah jelas. Ya, jadi halusinasinya mereka terlalu tinggi dan mendadak Pancasilais. Ya itu kan aneh. Ya kan. Lucu berarti. Iya kan. Baik, sahabat-sahabat semuanya, Ansor Talkshow yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk talkshow kita kali ini bersama Gus Rijal Mumazik. Dalam kesempatan selanjutnya kita akan membicarakan lagi dengan tema yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.